Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini ramai diperbincangkan publik terkait dengan kebocoran data paspor. Dan lagi-lagi Indonesia mengalami kebocoran data. Namun kita akan langsung saja nih berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR RI untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari anggota DPR RI. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 1 yaitu Bapak Aulia Natakusuma ya Pak. Baik Pak, nih terkait dengan kebocoran data paspor yang saat ini tengah ramai diperbincangkan ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Kenapa Indonesia mengalami kebocoran data lagi? Ya tentu pertama pasti permasalahannya adalah sesuatu yang memang nggak luput dari faktanya bahwa kita sudah hidup di era yang sangat transformatif. Di mana perkembangan teknologi luar biasa, tentu dari situ juga datang ancaman-ancaman terkait dengan kenyamanan dan rasa aman dari masyarakat kita. Nah tapi tentu masyarakat Indonesia perlu paham bahwa kita sudah mengetok atau mengesahkan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di tahun lalu. Ini artinya apa? Para pengendali dan juga pemroses data mempunyai kewajiban-kewajiban baru yang harus tunduk kepada undang-undang yang tahun lalu baru disahkan. Terkait dengan maraknya kebocoran data yang terus kerap kali terjadi, nah ini tentu kita mengharapkan ada inisiasi atau langkah penting dari pemerintah. Harusnya dengan adanya undang-undang data pribadi kemarin yang sudah disahkan, pemerintah harusnya sudah tidak punya alasan lagi untuk bagaimana bisa mengamankan data dari masyarakatnya, untuk mengambil tanggung jawab bila mana terjadi kebocoran data, baik yang terjadi dari sektor privat ataupun sektor badan publik. Nah ini permasalahan yang perlu penjelasan dari pihak pemerintah. Kita sudah rancang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu selama 2 tahun. Ini proses yang sangat lama, masyarakat tentu membutuhkan rasa aman dan kenyamanan di dalam menggunakan gadget mereka secara online. Nah ini yang perlu dipastikan oleh pemerintah dan DPR tentu akan melakukan pengawasan terkait ini. Jauh ini efektivitas dari undang-undang tersebut seperti apa nih Pak? Ya tentu dikasih waktu 2 tahun. Nah, kalau Mbak baca di dalam undang-undangnya, di dalam undang-undang data pribadi tersebut diwajibkan kepada pengendali dan pemroses data diberikan waktu selama-lamanya 2-3 tahun untuk fully comply atau in full compliant terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tersebut. Apakah itu terkait dengan proses pengamanannya, apakah itu terkait dengan instrumen-instrumen yang mereka harus siapkan, data protection officer dari setiap institusi yang mereka kendalikan. Nah ini tentu yang menjadi concern kita bersama. Nah terkait dengan efektivitas saat ini, kayaknya tentu banyak sektor atau banyak badan yang kita bisa minta pertanggungjawabannya. Terkait dengan tupoksi dari Kementerian Kominfo. Ini harus jelas seperti apa. Badan Siber dan Sandi Negara ini juga mitra dari Komisi 1 yang kita akan terus awasi dan minta pertanggungjawaban terkait dengan ini. Badan Intelijen Negara, kalau memang sudah menyangkut terkait dengan kedaulatan negara, nah ini tentu harus bisa mengambil sikap dan mengambil tugas dan fungsinya di pelindungan data pribadi masyarakat juga. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari Komisi 1 dan juga mitra terkait seperti Kominfo dan lainnya nih Pak, seperti apa nih terkait dengan kebocoran data? Ya tentu kami ada 3 fungsi utama. Pertama adalah budgeting. Nah ini yang baru kita sahkan untuk dibahas untuk tahun 2024. Tentu kami akan mengambil sikap untuk bagaimana Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga Badan Intelijen Negara untuk bagaimana bisa lebih optimal lagi terkait dengan permasalahan peretasan data pribadi ini. Itu pertama. Legislasi kita sudah selesaikan. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022 rampung. Terkait dengan pengawasan, ini yang kita akan laksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan menjalankan rapat dengan Kementerian Kominfo, dengan Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga Badan Intelijen menanyakan tugas dan juga pertanggungjawaban mereka dan juga apakah ada indikasi ataupun langkah-langkah antisipatif yang sebenarnya mereka sudah ambil terkait dengan peretasan data ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Rizky Aulia Natakusuma terkait dengan kebocoran data paspor yang saat ini marak diperbincangan publik. Dan tadi disampaikan bahwa memang saat ini Komisi 1 akan terus melakukan
diskusi dengan kementerian terkait seperti Kominfo, Badan Siber Sandi Negara dan juga Badan Intelijen Negara terkait dengan pertanggungjawaban atas kebocoran data paspor dari masyarakat Indonesia ini. Dan tentu saja bahwa diharapkan kejadian kebocoran data ini tidak terus berulang karena sejatinya bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan di tahun lalu. Dan pemirsa, itu tadi laporan saya, kembali ke studio.